kemudian kita edit sheet. Di sini kita dapat memberi nama sheetnya, ukuran kertas, revision itu maksudnya revisi ke berapa, posisinya, posisi kertas maupun posisi etiket. Di sini saya menggunakan A4, posisi potret, kemudian etiket di bawah. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mengatur border atau garis tepi yang akan digunakan. Pertama, kita hapus dulu default border di sini, kita delete. Kemudian kita masuk ke drawing results. Border, kita klik kanan. Kemudian kita define new zone border. Kita horizontal sama vertikalnya kita off-kan, kemudian kita klik next. Pada sheet margin, kita masukkan sesuai dengan aturan. Di sini karena kertasnya A4, jadi kita masukkan seperti di bawah. Center mark opsional, bisa dihapus atau tidak. Namun kalau kita mengacu pada bukunya aturan gambar teknik, di sini lebih baik tidak dihapus. Dan kita klik OK. Finish. Kita beri etiket, border A4. Kemudian kita klik 2 kali. Setelah kita mengatur garis tepi, kita akan mengatur beberapa hal kaitannya dengan style di gambar kita nanti. Jadi di sini kita akan mengatur proyeksi yang kita gunakan, kemudian garis, huruf, standar dimensi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke manage, kemudian style editor. Kita masuk ke default standard, yang bagian standar. Di bagian view preference, kita klik yang proyeksi yang akan kita gunakan. Karena di gambar kita menggunakan third angle, jadi kita klik yang third angle atau yang pandangan Amerika. Dan kita masuk ke file label style. Pada bagian dimension, kita delete yang 4 di bawahnya. Karena kita hanya akan menggunakan aturan yang paling atas. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita masuk ke menu dimension. Kita klik di sini yang aktif hanya yang tadi ya, yang kita aktifkan saja. Dan default ISO, trailing dan leading zeros-nya kita nonaktifkan. Kenapa kita nonaktifkan? Nanti ketika memberikan ukuran, 2 angka di belakang koma atau biasanya koma 00 itu akan hilang, sehingga kita tidak perlu mendelete satu per satu atau menghapus satu per satu. Dan kita masuk di sini juga sama. Di menu display, kita atur menu di sini. Sebenarnya tidak diatur juga tidak apa-apa, tapi kita menyesuaikan dengan kertas yang kita gunakan. Kemudian ini kita buat 0,5 saja. Origin offsetnya 0. Kita masuk ke teks, ini primary-nya 3,5. Kemudian di menu tolerance, display option kita ubah no trailing zeros, no sign. Kalau sudah, kita save. Kemudian kita masuk ke menu layers. Di sini kita mengatur garis baik ukuran maupun jenis tipe garis yang akan digunakan. Seperti misalkan di sini center mark dan center line masih terbaca sebagai continuous. Seharusnya dia menggunakan dash dot. Jadi kita harus ubah dulu. Di sini juga dash dot. Kemudian section line change ini kita buat 0,5. Opsional. Kalau misalkan 0,7 masih oke, berarti kita pakai 0,7 aja. Tapi kalau misalkan gambar kita terlalu kecil, 0,7 terlalu besar, dapat kita kecilkan. Kemudian kita save. Dari layers kita masuk ke surface texture. Di sini kita pakai yang ISO 1978. Simbolnya kita pakai yang besar. Kemudian kita masuk ke menu teks. Kita save dulu. Di menu teks kita mengatur teks untuk label dan catatan. Jadi untuk label kita sesuaikan.
Fontnya kita pakai Isopeur, cari yang Isopeur. Kemudian tag high-nya kita masukkan 350, atau nanti kita menyesuaikan. Kalau misalkan di 350 itu terlalu besar, kita bisa menggunakan di bawahnya. Dan ini optional, kita buat italic. Kita save, kemudian kita masuk ke menu note. Ini juga sama, kita pakai Isopeur. Kemudian tag high-nya kita buat 250 garis miring. Kalau sudah, kita save, kemudian save and close. Nah, di sini kita sudah mengatur huruf yang digunakan. Kemudian kita akan membuat etiket yang akan kita gunakan untuk gambar kita. Untuk etiket kita masuk ke menu title block. Di sini kita klik kanan, kemudian define new title block. Silahkan untuk title block kita buat sesuai dengan aturan gambar teknik. Pak, kalau pakai yang di sini boleh tidak? Boleh-boleh saja. Jadi mau pakai bawaan boleh, atau buat sendiri sesuai dengan yang dicontohkan juga diperbolehkan. Oke. Kalau sudah, kita save. Seperti biasa untuk penyimpanan silahkan file name diberi nama sesuai dengan file yang kita kerjakan. Setelah dari sini, kemudian kita inputkan data-data atau keterangan yang berkaitan dengan gambar yang kita buat. Kita masuk menu e-properties, di sini ada summary. Silahkan diisikan sesuai dengan pekerjaan yang kalian kerjakan. Oke, mungkin itu saja kaitannya dengan langkah awal atau hal-hal yang harus kita atur sebelum kita memasukkan gambar yang sudah kita buat ke dalam gambar kerja. Oke, cukup sekian. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.